Ya Fatahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Al-babul hadi asyara fi fadilatil masyajid. Bab selanjutnya menerangkan tentang keutamaan masjid yang kita ada di dalamnya pada malam hari ini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa? An-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitun kulli mu'minin. Al-masjidu adapun masjid, baitun adalah rumah kulli mu'minin, tiap orang-orang yang beriman. Jadi masjid itu adalah tempat orang-orang yang beriman, sabda Nabi. Masjid itu berasal dari kata sajadah, sujud. Masjidun ini namanya isim makan atau isim tempat untuk bersujud, namanya masjid. Jadi kalau orang yang sering ke masjid, insya Allah disebut orang beriman. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Idza ra'aitumur rajula, apabila kalian melihat seseorang, ya melihat orang nih, mulazimal masjid, yang sering datang ke masjid, rajin. Mulazimah itu istilahnya rajin ke masjid, bukannya buat mandi atau buang air, tapi untuk sholat. Fashhadu, maka saksikanlah. Ini Nabi bilang gitu. Fashhadu lahu, maka saksikanlah buat orang tersebut bil iman, bahwa orang itu beriman. Jadi ciri orang yang beriman itu adalah orang yang sering datang ke masjid. Contoh Pak siapa? Pak Odang ya. Menurut kita beliau enggak biasa-biasa saja, tapi menurut definisi agama, karena beliau rajin ke masjid, dikategorikan orang beriman. Itulah Pak. Ya Pak Odang ya. Ya, ngerti kagak sembahyang penting ke masjid ke? Itu Nabi mengatakan orang yang sering datang ke masjid dikategorikan bil iman, sebagai orang yang beriman. Ciri orang beriman itu sering datang ke masjid gitu, kata Nabi. Fashhadu lahu, maka saksikanlah buat orang tersebut bil iman, dengan iman bahwasanya orang itu adalah orang beriman. Kenapa? Ai ifta'u lahu bi fa inna syahadata qawlu sadaru ala muwaqatan al qalbil lisan ala sabilil qat'i. Jadi orang yang sering ke masjid kita saksikan dia orang beriman itu, ya kan? Jangan dikatain ngedir banget ke masjid mulu, jangan Pak. Itu ciri orang beriman. Itu Nabi bilang begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya fil masjidi, man barang siapa orang takallama yang berbicara bikalamid dunia, dengan urusan dunia, dengan ucapan dunia, fil masjidi, di dalam masjid. Ya, di dalam masjid nggak boleh bisnis Pak. Di dalam masjid nggak boleh ngomongin urusan dunia. Ya, apa contoh urusan dunia? Untuk kita kondangan ini, itu urusan dunia Pak, ya kan? Bisnis, nyaloin, waduh mentok, ya kan umpamanya. Di dalam masjid ngomong urusan dunia, apa resikonya? Kata Nabi, orang yang sering bicara urusan dunia di dalam masjid, ahbatallahu amaluhu arba'ina sanah. Waduh Pak, bahaya. Allah akan menggugurkan amalnya arba'ina sanatan, 40 tahun Pak. 40 tahun habis mengibadah ya. Makanya kalau orang jangan di dalam masjid, habis amal kita 40 tahun Pak. Ngomongin urusan dunia, apalagi ngomongin urusan orang, ya. Man takallama bi kalamid dunya fil masjidi, barang siapa orang yang berbicara dengan urusan dunia di dalam masjid, ahbatallahu, maka Allah akan menghancurkan amaluhu, amal orang tersebut arba'ina sanatan, 40 tahun. Wah,
habis kalau ngomong 40 tahun ya amal ibadah kita habis. Kalau seharian 10 kali 400 tahun, hidup cuma berapa tahun ya. Hindarin ngomongin urusan dunia di dalam masjid, apalagi ngerokok ya nggak boleh keluar ya. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami fi Tanbihi Al-Akhyaru wa sanna ayyuqala liman ansadda fil masjidi syi'ran ghairu matlubin. Bicaranya yang nggak jelas gitu Pak, urusan dunia ya, transaksi ini gimana nih kita transaksi, pokoknya urusan dunia aja Pak. Kalau di masjid cukup orang-orang yang urusan ibadah. Faqad ahbatallah, sungguh Allah akan menghancurkan, ahbatallahu amaluhu arba'ina sana. Allah menghancurkan dosa amal selama 40 tahun habis Pak. Habis bisa jadul ya. 40 tahun sekali ngomong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjidi bikalamil lagwi. Innal malaikata yatakarrahuna, malaikat benci, tidak suka, bikalamil lagwi, dengan ucapan yang bercanda. Innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjidi, sesungguhnya malaikat yatakarrahun, benci kepada siapa? Minal mutakallimin, dari orang-orang yang berbicara, fil masjidi, di dalam masjid, al-lagwi, dengan perkataan yang kotor, yang bercanda, waljur, dan aniaya Pak. Apa perkataan aniaya? Bercanda nggak boleh, ya aniaya nggak boleh. Kalamul ma'il anil haqi, ucapan yang beraniaya dari kebenaran, memang keluar dari kebenaran. Di masjid gibah di dalam masjid berdua-dua ngomongin orang, ngumpet, nggak boleh. Yatakarrahuna, malaikat itu merasa tersakiti Pak. Malaikat merasa tersakiti. Repot kalau malaikat tersakiti Pak. Ya jadul ya. Kalau kita bisnis jangan di masjid, malaikat tersakiti, dan amal gua habis selama berapa? 40 tahun. Lah kalau belum tahu gimana tuh? Ya kan? Ya mudah-mudahan diampuni sama Allah. Ini pentingnya ngaji kayak gini Pak ya. Kita jangan bangga dengan status kita, dengan titel kita, titel haji, titel ustad, itu mah nggak penting Pak. Ya ustad haji kalau nggak ngaji tetap aja Pak, sama gitu. Ya, makanya sering ngaji. Malaikat aja benci sama orang yang bercanda di dalam masjid gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarrul biqai, sejelek-jeleknya tempat, aswaquha, adalah pasar. Paling jelek-jeleknya tempat di dunia ini adalah pasar. Kenapa pasar? Pasar itu sarang dari segala kemaksiatan, sarang setan, tempat bohong, tempat macam-macam. Pasar ya maksiat, lagi nimbang cabai sekilo, ada perempuan cakep lewat, ujung-ujungannya ya ngeliatin orang lewat, maksiat lagi. Wa khairul biqa, dan sebaik-baiknya tempat masajiduha adalah masjidnya di dunia ini. Di dunia ini tempat yang paling jelek adalah pasar kata Nabi, dan tempat yang paling baik adalah masjid. Jadi kalau kita mau bicara ya di luar. Terus karena apa? Masjid ini tempat yang paling baik di dunia. Dan orang yang sering ke masjid Pak, itu duduk aja dapat rahmat Pak. Duduk doang dapat rahmat berapa? 70 rahmat Pak. Duduk aja di masjid ya. Tapi iktikaf niatnya, iktikaf. Tahu iktikaf? Iktikaf itu Pak bukan cuma Ramadan, bukan. Ini kesalahan orang kadang-kadang di bulan Ramadan iktikaf. Bukan bulan Ramadan doang, iktikaf setiap hari Pak. Dari rumahnya ke sini, masuk masjid langsung niat nawaitu an i'takafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Enggak bisa kan? Nawaitu
an i'takafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sana saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah. Udah gitu aja. Jangan cuma duduk doang, Pak. Ada niat i'tikafnya biar dapat pahala. Nawaitu an i'takafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau kagak bisa bahasa Arabnya, saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. I'tikaf itu diem artinya, Pak. Ya, zikir i'tikaf dulu niatnya. Itu niatnya i'tikaf itu pahalanya gede, Pak. Itu dapat 70 rahmatnya Allah. Diem aja di masjid. Zikir kayak baca Quran kayak mau tiduran kayak tidur aja dapat rahmat, Pak. Tapi jangan ngiler ya. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida," apabila dakhala masuk kalian, salah satu di antara kalian akan masjid, fala yajlisa hatta yusalli raka'ataini, jangan sekali-kali langsung duduk hatta yusalliya, sampai sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Tahiyat masjid, Pak. Datang langsung duduk, jangan, hormatin masjid. Sholat tahiyat masjid, karena gede pahalanya. Pahalanya gede. Bahkan kata Imam Nawawi, kalau orang yang lupa sholat tahiyat masjid harus diganti dengan baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim selama 3 kali diulang-ulang. Perasaan saya pernah saya bahas deh ini ya. Kita nggak duduk masuk ke masjid lupa sholat tahiyat masjid, itu diganti dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini larangannya agak keras, Pak. Nabi melarang, idza dakhala ahadukum, apabila akan memasuki salah satu di antara kalian al masjidah, ke dalam masjid, fala yajlisa, maka jangan sekali-kali duduk hatta yusalliya raka'ataini, sampai kalian sholat sunnah 2 rakaat. Jangan langsung duduk tuh ya. Sholat sunnah nawaitu unusalli sunnatat tahiyatul masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bisa niatnya? Usalli sunnatat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arab, saya niat sholat sunnah tahiyat masjid karena Allah. Udah begitu udah ya. Jangan dari rumah besok Jumatan nih sholat sunnah dulu. Apalagi Jumat datangnya agak ada pagi ya. Tahiyat masjid, sholat duha 4 ya, 22 atau 6 3 kali ya, 2 atau 2 kali sholat duha, sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat. Itu aja 12, Pak, ditambah sholat Jumat qobliyah ya. Paling banyak sebetulnya sholat sunat hari Jumat kalau tahu, Pak, kalau mau ya. Tahiyat masjid, terus apa? Sholat duha, terus sholat hajat, terus sholat taubat ya. Sholat tasbih boleh, sholat taubat aja dah, Pak. Sholat taubat itu orang yang pernah sholat taubat seumur hidup 1 kali aja, Pak, Allah jamin masuk surga walaupun dibakar dulu di neraka. Seumur hidup 1 kali sholat sunat taubat, apalagi tiap Jumat, Pak. Ya baca di HP lah, banyak caranya. Ya. Apalagi kalau ini hari Jumat ya, ngantuk ya, nguap angob ya. Angob itu kudu ditutup begini. Kudu ditutup ya. Kata Nabi, at-tasa'ubu fi sholati minasyaiton. At-tasa'ub, orang yang menguap ketika sholat, lagi sholat gitu. Apalagi subuh ya, itu dari syaitan. Fa'idha ittasa'aba, apabila kalian menguap ya, falyakzim, maka tutuplah ya, istato'a mastato'a, tutuplah sekuat kamu, semampu kamu. Ini maksudnya, Pak, tutup ya. At-tasa'ubu fis sholati minasyaiton, menguap ketika lagi sholat, angob ya, orang ini angob, itu adalah dari setan. Makanya ketika kita angob lagi sholat, Pak, itu setan kesedot semua
ketarik semua ke perut kita. Makanan udah gak jelas, yang haram, yang subhat, yang macam-macam masuk karena isinya adalah setan. Kita lagi sholat kagak ditutup amplopnya. Begini Pak, bukan begini ya. Begini. Gimana coba udah di kanan, apa begini? Lah kalau begini gimana? Susah. Tangan kanan gini nih. Kan tangan kiri ditindih tangan kanan tuh begini. Angop ini langsung. Kalau dibiarin angop kita di waktu subuh itu kesedot semua setan. Setan apa yang kesedot masuk ke dalam perut. Karena peluang setan masuk ke dalam tubuh kita ketika kita sholat. At-tasa'ubu fi sholati minasyaiton, menguap ketika sholat itu adalah daripada datangnya dari setan. Faiza tasa'aba, apabila kalian menguap dalam sholat, falyakzim mastato'ah, maka cegahlah semampu mungkin, tahan semampumu, tutup semampu gini maksudnya, tutup semampu mungkin, jangan sampai mulut kita melongo ya. Dan lagi gini, kalau sholat di masjid tuh ya, kudu jidat sama hidung harus nempel sini, nempel ke karpet ya, ke sejadah. Kata Nabi, la yaqbalullahu salatan, la yaqbalu, tidak akan menerima siapa Allah salatnya seseorang, la yusibul anku minha, yang tidak menempelkan hidung di barak, ma yusibul jabin, sebagaimana ditempelkannya jidat. Jadi jidat sama hidung harus bareng-bareng nempel di sejadah. Kalau ngantrong ini hidung kagak nempel, la yaqbalullahu sholatan, tidak akan diterima sholatnya seseorang yang hidungnya kagak nempel dengan sejadah. Gitu, sebagaimana nempelnya jidat dengan karpet gitu Pak. Ini tempel ini. Kalau hidung kita kan pesek-pesek ya Pak. Perlu ada ditekan itu ya, karena tidak sah sholatnya, tidak terima sholatnya orang yang tidak menempelkan hidungnya ke dalam sejadah. Yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka jum'ata min ghairi uzin falyastasaddaq bi dinarin fa illam yajid fa nisfu dinar. Man taraka salasa jum'ain tahawunan biha taba Allah ala qalbi, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 hari 3 kali Jumat ya, ninggalin sholat Jumat sengaja 3 kali, taba Allah akan menutup ala qalbihi, di dalam hatinya ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ninggalin sholat Jumat 3 kali berturut-turut Pak, ini ke hari Jumat malah larinya, padahal ini masuk masjid ya. Oh kesini ya ternyata. Iya salah kompil. Ya nggak apa-apa sih ya. Irtafati masadi syakiyatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asroja, barang siapa yang menyalain lampu, asroja sirojan fil masjidi, barang siapa yang menyalakan lampu dalam masjid, biqadri ma yaziru fil ain, hanya sekedar sekedip mata, 5 watt lah. Kita punya duit nih, masjid lampunya mati, kita beli 5 watt aja Pak ya, biqadri ain kan sekedip mata ya, kecil. Apa ganjarannya Pak? Lam yazal malam yazal malaikatu tastaghfiru lahu ma dama zalika dhawu fil masjid, tidak akan pernah berhenti malaikat beristighfar selama lampunya itu nyala di dalam masjid. Kita masjid lampunya mati nih ya, jangan nunggu DKM. Wah masjid lampu mati, beli lampu pasang, istighfarnya malaikat selama lampu itu menyala di dalam masjid Pak, buat kita. Terus token ini pakai token nggak? Pakai apa? Bayar langsung, Pak Haji bayar. Pak Haji, Pak Kiai, pahalanya banyak Pak. Orang lampu aja beristighfar malaikat. Orang yang ngamparin karpet nih, mengibas ya, itu dosanya diampuni Pak. Di sini ada nanti ya. Tadi orang yang memberikan nyalain lampu, tak ngasih lampu di masjid kayak di musola, selama lampu itu nyala, tidak, malaikat tidak berhenti beristighfar buat orang yang ngasih lampu, walaupun cuma 5 watt, apalagi seterang begini Pak.
masjid lampunya mati, bagian itu ada DKM. Jangan, itu ladang ibadah kita, ladang amal kita. La tastaghfirullah, la apa nih, malaikat lam yazalul malaikatu tastaghfirullahu madama zalikal hasir fil masjid. Man mayyabsutu hasiron, barang siapa yang mengamparkan karpet, ya kayak Bang Ibas nih, mayyabsutu hasiron, barang siapa yang mengamparkan karpet sejadah fil masjidi, di dalam masjid, lam yazalul malaikatu tastaghfirullahu, tidak akan pernah berhenti malaikat beristighfar buat orang tersebut, madama zalikal hasir fil masjid, selama karpet ini masih ngampar di dalam masjid. Yang ngamparin siapa nih? Bebas ya, patungan bareng-bareng. Itu malaikat enggak akan pernah berhenti beristighfar buat orang yang ngamparin karpet di dalam masjid selama ini masih diampar. Kan biasa Jumatan nih, sampai Jumat ditarik lagi ya. Kalau bisa jangan, biar malaikat kita Pak rajin istighfar ya Pak, ya kan? Itu ya kan, ini dalilnya. Mayyabsutu hasira, barang siapa yang menghamparkan karpet atau permadani fil masjid, di dalam masjid, lam yazalul malaikat, tidak akan pernah berhenti malaikat ngapain, tastaghfirulahu, beristighfar buat orang tersebut, madama zalikal hasir fil masjid, selama karpet itu masih menggelar di dalam masjid Pak. Dihitung sama Allah Pak, ya di dalam masjid itu saking mulianya masjid. Makanya ada kotoran Pak nih, ada kotoran ya, ada sampah ya. Ini ada pahalanya juga. Ini hadis terakhir Pak. Man akhraja, barang siapa yang mengeluarkan qadratan, kotoran, minal masjid, dari masjid, bi qadri ma yaduru fil ain, hanya sekedar secuil. Ada telotok nih ya, dibersihin, dibuang. Apa pahalanya? Orang yang membuang kotoran di masjid atau sampah atau apapun ya, akhrajahallahu ta'ala min azami dzunubihi, maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosa yang paling gede dia. Dosa gede dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia ngeluarin kotoran di dalam masjid. Ya, ada sampahnya, ada kotoran, buang. Itu Allah akan mengeluarkan dosa-dosa besar kita. Akhrajahullahu ta'ala min a'zami dzunubihi, akan mengeluarkan Allah ta'ala dari paling besar-besar dosa dia. Paling gede dosa kita dikeluarkan oleh Allah gara-gara kita membuang kotoran dalam masjid. Keluar ada kotoran, buang Pak. Itu Allah memberikan, mengampuni dosa kita yang paling besar. Enggak ada yang sepele Pak, semuanya dapat ibadah. Atau gimana kalau merebut lebih banyak dia ya, mau ibadah gua pahalanya kan belum ngepel, nyapu, ngapain ya, buang kotoran aja Pak, dosa paling gede dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, diampuni. Kalau orang ngamparin karpet, Allah kan malaikat beristighfar selama karpet ini nempel di tanah. Orang yang ngasih lampu di dalam masjid, buat masjid, Allah ampuni dosanya dengan istighfar malaikat selama lampu ini nyala. Itu saking gedenya keutamaan masjid. Semoga kita bisa mengamalkan ibadah di masjid dengan rajin. Kita mengamalkan apa-apa yang kita pelajarin. Semoga Allah ampuni dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita, Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita dalam beribadah, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun telah meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal